Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya, tabi'in tabiatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan apa yang sering disampaikan, yaitu tentang keikhlasan. Mungkin hadirin semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah yang menonton video ini tahu apa yang namanya keikhlasan. Sering orang yang mengartikan keikhlasan dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Hadirin sekalian, dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai makna dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, dan juga di bulan suci Ramadan ini kita harus ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita masukkan contohnya ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar atau lurus. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dan beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran akan terasa runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas kehidupannya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi di akhir zaman kelak. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar mencampakkan dia dan dilemparnya ke neraka.
Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk diri, melatih diri agar kita terus ikhlas dalam melakukan hal apapun, sehingga apa yang telah Rasulullah SAW siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya penyampaian yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini, yang di rumah maupun yang di dalam ruangan ini. Semoga mendapat berkahan dan manfaat dari penyampaian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.